Bapa di surga yang mengasihi kami, yang setia menopang memelihara kami, yang selalu memberi yang terbaik bagi kami, karena kami anak-anak-Mu di dalam Kristus, dan Roh Kudus selalu memberi ingatan kepada kami untuk mengandalkan-Mu, bersandar kepada firman, dan mengerjakan tugas tanggung jawab kami. Pagi hari ini kembali kami mau bersama merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Tuhan menolong kami untuk mengerti, dan Roh Tuhan juga menolong kami untuk menjadi pelaku firman. Ajarilah kami ya Bapa, kasihanilah kami ya Tuhan Yesus, dan kiranya damai sejahtera dari Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami. Inilah permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari Roma pasal 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-18. Saya akan membacakan untuk kita sekalian surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 3 ayat 9 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar, menyimpan, dan mengerti untuk menjadi pelaku firman sepanjang hari hidup kita. Kalau kita memperhatikan ayat-ayat ini, di sisi pertama, kita tahu bahwa memang faktanya manusia berbuat dosa. Itu fakta. Ada seorang mahasiswa bertanya, kalau begitu, apa artinya penebusan Kristus? Kalau toh tidak semua mengalami keselamatan. Bukankah Kristus mati, menyerahkan nyawanya di atas kayu salib kepada Bapa untuk menebus manusia yang berdosa? Bukankah kuasa penebusan Allah itu sempurna dan dapat berlaku untuk siapa saja? Tetapi mengapa ada orang yang tidak percaya dan bertindak sesuka hati melakukan kejahatan? Apakah Tuhan tidak mampu mengubah hati mereka? Ini pertanyaan pergumulan dari mahasiswa ini berkaitan dengan realitas. Saya mengatakan bahwa memang kenyataannya tiap orang yang dilahirkan dan hidup di bumi ini berbuat dosa. Tidak ada seorang pun yang tidak berbuat dosa. Entah terlihat terwujud dalam tindakan, perkataan, maupun masih menjadi motif. Semua orang berdosa. Sekalipun mungkin tidak melakukan tindakan atau perkataan yang merusak diri atau orang lain atau lingkungan, tetapi motif di hati menunjukkan bahwa kita orang berdosa. Itu fakta. Jadi fakta itu tidak bisa dipungkiri. Tetapi bagian lain kita juga menyaksikan bahwa ada banyak orang yang mengaku percaya atau tidak percaya berbuat baik. Ada orang-orang atau sekelompok orang yang tiap hari pekerjaannya adalah bagaimana melakukan hal baik. Hal baik yang mungkin berpusat pada diri atau berharap melalui perbuatan baik ada perubahan pada komunitas, ada perubahan pada alam. Misalnya mereka yang mau memelihara bumi dengan tidak membuang sampah sembarangan, menjaga supaya sungai, laut, danau, dan yang berkaitan dengan air tidak dicemari, kemudian bagaimana menjaga bumi supaya udara tetap sehat, tidak terpolusi, suara tidak ada polusi, dan seterusnya. Ada memang orang-orang tertentu dan sekelompok orang yang berbuat baik untuk sesamanya. Tidak diperintah, tidak berdasarkan hal itu mereka mendapat uang atau jasa, tapi memang lahir dari dirinya. Ada orang-orang yang memang mau menolong orang lain. Kalau ada bencana, ada kesulitan, ada kesusahan, mereka secara batinnya mencoba untuk menolong. Baik yang gelandangan maupun orang-orang fakir miskin, bahkan orang-orang yang mengalami korban peperangan. Ini fakta yang kedua yang kita lihat. Ada orang-orang yang berbuat baik. Entah dia orang yang mengaku beragama Kristen atau tidak. Lalu bagaimana kita mengatakan bahwa mereka itu berbuat jahat selalu? Bagaimana kita menyelesaikan problematika mengenai keadaan seperti itu? Hal ketiga, ada kelompok orang, tak perorangan, tak per kelompok, yang merasa diri paling suci, paling benar,
tetapi tidak mau berinteraksi, berkomunikasi dengan komunitas lain, mengasingkan diri, mencoba membangun sebuah komunitas yang berbeda dengan manusia lain di sekelilingnya dan merasa paling baik, paling benar, paling dekat Tuhan. Tetapi pihak lain yang mengalami kesulitan, kesusahan dan sebagainya tidak dibangun komunikasi, interaksi. Mereka tidak mau tinggal di dalam komunitas yang kompleks, yang multikultur, yang heterogen, tetapi mereka mau punya komunitas sendiri. Di luar komunitasnya dianggap sebagai orang-orang jahat dan orang-orang yang merasa diri paling tidak berkenan. Nah, kelompok-kelompok ini sangat sedikit memang, tetapi itu ada di masing-masing komunitas, di pietisme, di kelompok-kelompok Kristen, maupun juga di kelompok-kelompok orang-orang yang agama lain. Nah, orang ini sangat fanatik, kelompok ini. Saking fanatiknya, di luar mereka itu dianggap bukan hidup di dalam apa yang Tuhan mau. Itu kelompok ketiga. Kelompok keempat yang disebutkan tadi di dalam Roma pasal 3 ini, yang dikutip oleh Paulus, khususnya banyak kutipan dari Mazmur, yang menggambarkan bagaimana ada orang yang begitu jahatnya, sehingga tidak ada kebenaran, tidak menggunakan akal budi, dan segala hal, baik itu moralitas, intelektualitas, bahkan perbuatan jahat semua. Nah, kalau kita melihat fakta-fakta ini, kita bisa menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, itu fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Orang-orang yang tidak bisa kita singkirkan keberadaannya, memang ada yang seperti itu. Lalu bagaimana pandangan Kristen, perspektif Kristen menghadapi hal seperti ini? Di Alkitab, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, kita menemukan pertama bahwa setiap orang itu diciptakan Tuhan. Diciptakan di rahim ibunya. Pada waktu pembuahan. Diberi hidup. Dan tiap orang ini ada berdasarkan ketetapan Allah. Dan ini memang bukan karena permintaan saya misalnya untuk lahir pada tahun sekian, bulan sekian, tanggal sekian oleh ibu yang ini. Itu kita terima apa adanya. Dan setiap orang punya sejarah kelahirannya. Bahkan nanti jika mungkin setiap keturunannya akan mengingat hari kematiannya. Dan kita ada di dalam sejarah itu. Itu yang pertama. Nah, kita mesti memahami perspektif ini dulu. Bahwa tiap orang diciptakan Tuhan. Tidak ada yang muncul tiba-tiba, hadir dari kekekalan sampai kepada kekekalan. Dan tidak ada yang diciptakan Tuhan itu sifatnya setelah dicipta habis lenyap seperti hewan atau seperti tumbuhan, tetapi kita punya sifat kekekalan. Sekali dicipta, diberi nafas hidup, diberikan kehidupan, maka sifat kekekalan ada sampai selamanya dalam diri kita. Ini yang pertama yang perlu kita ingat. Yang kedua yang perlu kita ingat adalah kenyataannya manusia yang sudah berdosa itu, saya, Bapak Ibu, semua orang secara individu dan komunitas berbuat dosa dengan caranya sendiri, gayanya sendiri, polanya sendiri, strateginya sendiri, aspeknya sendiri. Masing-masing punya pembuktian pada diri, baik di hati nuraninya, pikirannya, perbuatannya, perkataannya bahwa kita orang berdosa. Berdosa itu apa ya? Berdosa itu berarti apa yang dikehendaki Tuhan itu tidak kita lakukan dengan tepat. Apa yang harusnya kita kerjakan sebagai manusia untuk mengelola bumi, membangun relasi dengan sesama, itu tidak kita kerjakan dengan benar. Sehingga kita disebut orang berdosa. Seharusnya kita membuat bumi ini dan sesama sejahtera. Tidak ada kompetisi, tapi yang ada adalah kemitraan, kolaborasi, dan kerjasama. Tetapi faktanya, tiap-tiap individu punya keegoisan, punya keinginan untuk berkompetisi, sehingga terjadi saling mendominasi, saling menguasai. Ini fakta. Entah orang tua terhadap anak, entah dosen terhadap mahasiswa, entah guru terhadap murid, entah penguasa terhadap rakyat, entah pemilik pengusaha ataupun terhadap karyawannya, tetap selalu ada gap ingin yang hidup disejahterakan. Tapi faktanya tidak demikian, karena manusia sudah berdosa. Pencapaian-pencapaian diharapkan tidak seperti yang diharapkan. Di tengah keadaan manusia yang seperti digambarkan di dalam Roma pasal 3 ayat 11 ayat 10 sampai 18 ini, menunjukkan sepertinya seolah-olah manusia itu tidak lagi bisa berbuat baik. Tidak lagi mungkin punya kapasitas, fasilitas, dan kapabilitas untuk berbuat baik. Apa benar begitu? Di dalam pemeliharaan Tuhan, kita mengerti dari Alkitab bahwa adanya
anugerah umum, dan berkat umum kepada setiap orang. Jadi di tengah kejahatan manusia yang begitu rupa, selalu ada berkat umum, anugerah umum yang diberikan secara individu maupun komunitas untuk kita menyadari ada kebaikan Tuhan. Bagaimana bisa ada orang punya hati tergerak untuk menolong orang lain, mengerjakan ini dan itu seperti yang saya sebutkan tadi, bahkan mau menjaga komunitasnya supaya berbuat baik, karena sesungguhnya ada kebaikan umum yang diberikan Tuhan kepada tiap-tiap orang. Hati nurani kita, walaupun kita berdosa, ada menjadi ukuran moralitas kita, bahwa ini baik, ini adil, ini suci. Walaupun kita tahu kadarnya atau takaran untuk baik, adil, dan suci itu sangat terbatas oleh situasi dan kondisi di mana kita berada. Tapi selalu ada yang baik. Di tiap-tiap agama selalu menginginkan adanya kebaikan. Di tiap-tiap kebudayaan, etnis, suku, bangsa selalu berkeinginan ada kebaikan. Mengapa ada muncul keinginan itu? Mengapa juga bisa diterapkan kebaikan itu? Karena ada anugerah umum. Anugerah umum ini yang harusnya menjadi kerangka pemikiran Kristen kita, menyadari memang Tuhan masih bekerja dan terus bekerja dan tidak pernah absen untuk bekerja, menopang, memelihara, menjaga, memerintah, berdaulat atas seluruh ciptaannya, atas seluruh perjalanan sejarah umat manusia, dan tidak pernah meninggalkannya. Pemikiran, pemahaman seperti inilah yang harus kita simpan dalam hati kita. Jadi kita tidak perlu heran dan kaget ada orang-orang yang tidak percaya, yang bukan memiliki karunia iman dari Tuhan untuk percaya menyembah Allah Tritunggal, tetapi bisa berbuat baik, bisa menolong orang. Bahkan quote and quote kualitas kebaikannya dengan motif-motif yang terselubung, entah untuk dia mendapatkan penghargaan dari Tuhan yang disembahnya atau untuk kepentingan dirinya, yang pasti actionnya terlihat, terbukti memang orang itu baik adanya dan dampaknya terlihat. Ini hal yang dilupakan banyak orang Kristen, sehingga ada fanatisme yang menganggap di luar Kristus kebaikan Allah tidak ada lagi. Nah, ini mesti dipikir baik-baik supaya kita juga tidak ikut-ikutan fanatisme seperti itu. Dengan demikian kita punya satu kesempatan bergaul dengan semua orang tanpa diskriminasi, tanpa membeda-bedakan, karena semua yang kita terima, kita kerjakan, kita nikmati juga orang lain terlibat, sekalipun mereka pada keadaan berdosa dan tidak percaya kepada Tuhan. Sederhananya, misalnya di pelataran perumahan kita bisa menemukan ada security. Di kantor kita menemukan ada office boy atau office girl. Bahkan AC yang kita nikmati, listrik yang kita bisa manfaatkan, dan peralatan-peralatan kantor yang kita gunakan, apa semua produk dari orang Kristen? Apa orang Kristen semua yang kerjakan? Tidak. Apa kita bilang mereka yang membuat ini adalah orang jahat luar biasa? Kok mau kita akan buat begini? Kok mau bersih-bersih rumah kita, ruang kita, tempat kita bekerja? Kok mau mengendarai kendaraan di mana kita tinggal bayar, misalnya memakai kendaraan online dan sebagainya. Dan faktanya, kita menikmati kebaikan mereka dengan motif-motif yang mungkin salah arah, salah posisi, salah struktur. Tapi ada kebaikan di sana. Mengapa bisa begitu? Karena Tuhan yang mengerjakannya. Itu yang disebut dengan providensia. Jadi providensia Allah itu tidak melulu hanya berkaitan dengan Tuhan berkati saya, Tuhan beri keselamatan kepada saya, Tuhan memberikan kepada saya kecukupan, kesehatan, kesuksesan, keberhasilan. Ini bagian kedua yang perlu kita ingat dan pahami sebagai orang Kristen. Bahwa ada kebaikan Tuhan yang Tuhan internalisasi di hati nurani, di pikiran mereka yang belum percaya untuk bersama-sama hidup di bumi. Sekalipun kita tahu dari kurang lebih 10 miliar manusia yang sampai sekarang ada, bahwa sebagian telah ditetapkan Tuhan binasa. Kita tahu berdasarkan prinsip Alkitab. Kita juga tahu bahwa dari sekian keberadaan manusia yang jahat itu masih ada kebaikan Tuhan. Nah, ini konstruksi berpikir paradoks dari cara pandang Kristen. Yang ketiga, kalau kita menyadari bagian itu, lalu mendadak di dalam sejarah kehidupan kita mengalami yang disebut dengan born again, lahir baru. Tuhan intervensi dalam hati kita, Roh Kudus bekerja, mengingatkan kita akan satu pribadi yang hadir di dalam sejarah, yang menebus kita, yang menyelamatkan kita. Entah kita mengertinya dari tradisi kehidupan kekristenan kita, entah di rumah, entah di gereja, entah dalam tempat di mana kita berada, yang pasti ada informasi, ada pengetahuan, ada orang-orang yang menyaksikan
bahwa ada pribadi yang telah menyerahkan nyawanya, mati, bangkit, menebus kita. Pengertian pemahaman ini diletakkan di dalam hati kita dan diberikan pencerahan di dalam pikiran kita, dan kita mengatakan, ya, saya percaya, saya mengakui orang berdosa, saya terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kebenaran ini, penyataan yang khusus ini, itu karena anugerah secara khusus. Jadi kita mesti membedakan, ini anugerah umum dan ini anugerah khusus, yang sumbernya sama dari Tuhan yang sama. Dan mengapa saya dan kita sekalian mendapatkan itu? Itu rahasia Tuhan. Tidak bisa kita menolaknya, tapi juga tidak bisa orang yang tidak ditentukan Tuhan dari semula memintanya. Ini hal yang sangat rahasia yang tidak bisa kita umbar sembarangan. Karena apa? Karena belum tentu orang memahami bagian ini. Ketika kita menjelaskan hal seperti ini kepada pihak non-Kristen, unbeliever, dan kebanyakan orang, akan ada respon dari orang-orang itu mengatakan orang Kristen arogan, sombong, merasa miliknya pemilik surga, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu sebabnya ketika kita mendapatkan pengertian bahwa saya diselamatkan karena anugerah melalui Kristus oleh Roh Kudus diterapkan di dalam hidup saya dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, dan dengan yakin saya mengerjakan ini, kita harusnya makin rendah hati dan tidak arogan. Dan tidak sembarangan pula untuk menjelaskan dogmatika prinsip-prinsip ini kepada pihak lain yang belum memiliki pengertian pertama, kedua, dan ketiga. Dalam proses pembelajaran kita dalam memberitakan Injil Yesus Kristus kepada banyak orang, fakta adanya dosa itu perlu kita jelaskan. Tetapi fakta adanya kebaikan Tuhan secara umum perlu juga kita gambarkan, sehingga ada keseimbangan pengertian. Namun itu tidak cukup. Mengapa? Mengapa kebaikan umum, anugerah umum tidak cukup? Karena itu hanya berfungsi pertama, itu menahan saja, supaya tiap orang punya batasan. Kalaupun dia berbuat jahat, dia punya batasan, punya ketentuan bahwa dia tidak semena-mena berbuat jahat karena ada batasan. Batasannya itu apa? Hukum pemerintah, hukum adat, hukum sosial, dan keteraturan-keteraturan yang ada dalam komunitas. Itu batasan. Nggak mungkin ada satu komunitas yang tidak ada batasan-batasan. Mengapa ada batasan itu? Mengapa ada ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama itu? Atau yang ditentukan oleh para pemilik, penguasa, dan sebagainya, itu untuk memberikan suatu batasan untuk kita meyakini kebaikan-kebaikan itu menjadi kita nikmati, dan kejahatan tidak terekspos semakin liar. Bayangkan kalau dalam satu komunitas, suka-suka hatinya orang, mau ambil istri orang, mau ambil anak perempuan orang, mau curi kambing dan domba orang, masing-masing, bukankah itu chaos? Dan Tuhan tidak membuat manusia untuk chaos. Dan bagaimana bisa terbentuk di dalam satu komunitas? Itu batasan-batasan itu terjadi, itu karena anugerah umum. Nah, ini hal pertama yang perlu kita pahami, bahwa ada anugerah umum yang Tuhan berikan, hanya untuk membatasi. Yang kedua, anugerah umum memberikan dorongan kepada kita, walaupun kita orang berdosa, walaupun ada banyak orang yang jahat, untuk kita tetap masih memungkinkan menggunakan akal budi kita, menemukan berbagai kebenaran yang di alam untuk bisa hidup dan kehidupan bersama di bumi ini. Kalau kita pikir-pikir, siapa sih yang telah membuat teknologi sedemikian baik? Apakah kita yakin itu orang Kristen yang takut akan Tuhan? Siapa ya yang menciptakan berbagai jenis makanan yang bisa kita nikmati, berbagai temuan di dalam konteks tumbuhan yang bisa kita nikmati? Apakah kita yakin bahwa itu semua orang Kristen? Tidak. Orang Kristen yang betul-betul, misalnya kita cap Kristen 2,5 miliar dari 8,5 M, lalu 5,5 M atau 6 M lagi manusia, itu ada di bumi bersama. Mengapa mereka juga bisa punya kemampuan untuk membuat ini, dan untuk kepentingan bersama, terlepas motivasinya untuk memperkaya diri atau mensejahterakan komunitasnya, tapi tetap selalu ada bagian yang kedua, bahwa kebaikan umum yang dari Tuhan itu berguna untuk kehidupan bersama. Hal yang ketiga, kebaikan umum itu hanya sebatas kemampuan manusia untuk merespon alam. Jadi tergantung pada manusianya, komunitasnya. Kalau dia makin mengerti dan mengelola alam kembali kepada ajaran yang secara umum, kalau kita kelola alam dengan baik, tekun, itu akan terus bergulir membentuk sebuah komunitas peradaban. Maka tidak heran Tuhan tidak marah terhadap orang yang membuat teknologi yang baik. Dari mulai zaman Kain itu pembunuh, tapi anak cucunya itu orang-orang yang punya kualitas teknologi yang baik. Nggak mungkin orang bodoh. Di zamannya Kain bisa ada namanya ternak, bisa ada namanya musik, bisa ada namanya teknologi tradisional.
Zamannya Kain itu berarti zaman di mana baru pertama manusia ada di bumi. Tapi sudah ada kemampuan berpikir seperti itu. Padahal dia adalah keturunan pembunuh, yaitu namanya Kain. Berarti Tuhan memberikan kemampuan manusia untuk berpikir mengelola bumi dengan baik. Nah, ini adalah kemampuan yang bersifat umum. Jadi jangan kita merasa pastoran Kristen semua yang kerjakan, tidak. Ini yang ketiga. Nah, namun dari semuanya itu, kita tahu bahwa kenyataan manusia berdosa itu memang tidak bisa dipungkiri, nggak bisa diselesaikan dengan tiga hal itu. Maka anugerah umum yang dikaruniakan Tuhan itu berlaku umum untuk semua tempat, semua keadaan, semua situasi, untuk kehidupan di bumi ini dalam rangka pemeliharaan Tuhan atas bumi ini, tetapi bukan dalam rangka memberikan keselamatan hidup kekal. Tidak cukup, karena semua yang dicapai manusia mengalami perubahan dan terjadi konflik di dalamnya. Terjadi berbagai macam kemungkinan-kemungkinan sampai perang, sampai kehancuran bumi dan sebagainya, itu terjadi. Jadi bumi tetap ada, tapi manusia melakukan hal-hal yang makin buruk di tengah-tengah pencapaian-pencapaian yang ada. Jadi ada semacam pertarungan antara Tuhan memberi kebaikan dengan manusia yang terus di dalam dirinya melakukan satu tindakan penolakan, perusakan, kekacauan terhadap kebaikan Tuhan. Ini fakta sampai akhir zaman. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, ada namanya anugerah khusus. Orang-orang tertentu dipanggil, orang-orang tertentu diutus, orang-orang tertentu menghidupi kebenaran Tuhan, dan kita menikmatinya sampai sekarang. Itu yang disebut anugerah khusus. Kita tidak minta. Mungkin kita ada di tengah-tengah keluarga Kristen, puji Tuhan, tapi ada orang-orang yang tidak lahir di tengah-tengah keluarga Kristen. Yang kita sayangkan adalah ada orang yang lahir di keluarga Kristen tapi belum lahir baru. Ada orang yang tidak lahir dalam keluarga Kristen, tapi digerakkan oleh Roh Tuhan untuk hidup di dalam kekristenan. Karena anugerah Tuhan secara khusus tidak memandang bulu. Itu sebabnya Paulus memberikan satu pernyataan di awal. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Kita sama dengan orang kebanyakan. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Ini untuk gambaran orang yang mengandalkan firman dan orang yang mengandalkan kemampuan berpikirnya. Bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ya. Tetapi ada satu hal yang perlu kita lihat, anugerah khusus ini. Jadi kalau saya, ibu bapak, kita sekalian, itu ngerti akan bagian yang ketiga ini, itu selalu punya satu sikap, bersyukur. Oh, aku bersyukur karena memang semua diciptakan, semua ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Tapi lebih dari itu, saya ditebusnya, saya dilahirkan barunya. Saya mendapatkan satu hal yang tidak mungkin direbut dari saya. Apa itu? Hidup kekal. Keselamatan. Mengapa tidak bisa rebut? Karena memang Tuhan yang menjamin. Kenapa tidak bisa rebut? Karena bukan itu usaha saya. Itu pemberian kok. Yang memberikan adalah Allah yang tidak berubah. Kalau di dalam kebaikan-kebaikan umum yang tadi saya jelaskan, itu bisa direbut, itu terjadi kompetisi, itu terjadi persaingan, itu terjadi konflik. Karena siapa mampu mengelola apa, itu yang jadi punya otoritas. Tapi di dalam hal khusus, itu tidak ada kompetisi karena bukan usaha manusia. Tidak ada usaha manusia untuk memperbaiki dirinya, supaya manusia itu berkenan di hati Tuhan. Tidak ada. Pada waktu saat ini, Bapak Ibu dan saya adalah orang Kristen. Saya tidak tahu sudah lahir baru apa belum. Kalau sudah lahir baru, apapun yang kita kerjakan tidak ada usaha kita di sana. Bukan karena di checklist data moralitas dan kemampuan berpikir dan kemampuan perbuatan baik kita, centang hijau, oke. Tidak, karena kita sebenarnya bukan centang hijau, tapi silang merah. Salah semua. Kita berkompetisi, mau tidak mau. Masuk dalam dunia kerja juga berkompetisi. Karena itu wajar untuk menyeleksi mana yang punya kompetensi, mana yang punya kapabilitas, mana yang tidak untuk sebuah job yang harus dikerjakan. Itu wajar. Maka manusia membuat aturan-aturan supaya tidak chaos. Nah, itu anugerah umum. Tetapi untuk keselamatan tidak ada aturan-aturan yang dibuat oleh Tuhan. Kamu percaya karena saya berikan iman. Iman itu yang dikaruniakan Tuhan. Nah, dalam hal itulah, dalam perbandingan itulah Paulus membabarkan pasal 3 ayat 10 sampai ayat 18. Pikiran kita, kemauan kita, kehendak kita, karakter kita, semua hal yang kita buat itu tidak akan pernah menyelesaikan dosa-dosa kita. Jadi ada fakta dosa tidak bisa diselesaikan dengan, oh saya berpikir ini bisa caranya begini. Oh saya berdosa, saya berbuat baik begini pasti akan. Ini tidak. Kalau andai kata ini adalah sebuah fakta dosa, maka kalau saya punya pikiran, punya perbuatan baik, punya kemampuan karakter, ini saya mau bersihkan kotoran yang di sini misalnya, saya mau bersihkan dengan ini nggak mampu. Justru dengan makin buat makin tambah. Jadi maka dengan demikian Paulus mengatakan tidak ada harapan, no hope.
Betul-betul gak ada harapan. Nanti di dalam ayat-ayat berikutnya, baru di ayat 23 itu, 22-23, saya bacakan ayat 21-nya, tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang percaya, sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sampai di situ kita menyadari memang ada nggak yang benar? Ada nggak yang berakal budi? Ada nggak yang mencari Allah? Ada. Dalam konteks anugerah umum. Tapi dalam konteks menyelesaikan dosa, tidak ada. Tidak ada kemampuan. Itu yang namanya total depravity. Tapi kita harus mengerti bukan hanya total depravity sebenarnya. Yang paling penting dari total depravity adalah tidak mampu total. Tidak mampu total akal, perbuatan, keinginan kita untuk menyelesaikan dosa-dosa kita. Tidak mampu total, karena kita berada di dalam penghukuman. Semua orang menyeleweng, dan sebagainya, itu menunjukkan memang tidak mampu total. Kita tidak mampu total. Jadi di balik total depravity, ada satu pernyataan yang kita bisa sadari bahwa tidak mampu totalnya saya sama sekali untuk menyelesaikan dosa-dosa saya. Walaupun saya dalam komunitas orang percaya, walaupun saya punya religiusitas, ritual-ritual keagamaan Kristen, tidak mampu total saya menyelesaikan dosa. Apalagi mereka yang hanya menikmati anugerah umum. Kiranya dengan penjelasan pengertian ini, kita pertama bersyukur kepada Tuhan. Why you choose me, Lord? Mengapa Tuhan Engkau memilihku? Why? Nanti tanyanya, jawabannya Tuhan nanti di langit dan bumi yang baru. Itu pertama, bersyukur dengan satu pertanyaan. Why? Why me? Not others. Why? Yang kedua, karena kita diberikan juga tanggung jawab di bumi ini, maka kita sama-sama, mari kita kerjakan bagian kita dengan berpusat kepada satu pernyataan Tuhan bahwa aku menyertaimu dan jadilah berkat bagi banyak orang. Janganlah hidup keagamaan kita, kata Tuhan Yesus, tidak lebih baik dari orang-orang ahli Taurat. Artinya, kita punya kualitas itu mesti meningkat terus. Nggak boleh berhenti. Meningkat terus meningkat. Jangan stuck, maju terus sampai akhir hidup kita. Mungkin badan kita, tubuh kita makin lemah, tapi kemampuan kita untuk mengelola hidup dan kehidupan ini makin berkualitas. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita punya tanggung jawab juga. Siapa tahu di antara keluarga, kerabat, saudara, orang-orang sekitar adalah orang pilihan yang sedang menunggu cerita baiknya Tuhan dari mulut kita, yaitu kabar baik Injil Yesus Kristus. Kita nggak ada yang tahu. Kita jangan seujon, pasti orang ini jahat, nggak mungkin masuk surga ini. Orang ini pasti jahat, nggak mungkin dia diterima Tuhan. Enggak. Kita juga nggak mungkin kalau diterima Tuhan. Tuhan aja yang mengasihi kita. Jadi kalau kita menyadari itu, ada satu dorongan, jangan-jangan orang jahat ini adalah orang pilihan Tuhan. Dan dia menunggu kita cerita tentang Yesus yang baik kepada dia. Bukan cerita tentang saya, tentang masing-masing kita. Malu kita cerita tentang diri kita. Kenapa? Kita banyak kekurangan, kelemahan. Tapi cerita tentang Allah yang penuh tentang cinta kasih, itu yang kita beritakan. Itu yang ketiga. Yang keempat, bertahanlah terus sampai kesudahannya. Bertahanlah terus sampai kesudahannya. Susah senang, penderitaan mungkin akan terjadi. Perang ketiga, dunia ketiga, atau perang dunia keberapa mungkin akan terjadi. Penganiayaan mungkin akan segera datang. Kita tidak tahu, tapi tetaplah setia sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, ketika kami membaca firman, ketika kami menghayatinya, ada kegentaran di hati kami. Seolah-olah Engkau meninggalkan kami, membiarkan kami, dan tidak pernah peduli dengan hati kami, dengan hidup kami, dengan umat manusia. Kenyataannya Engkau menciptakan kami, Engkau memelihara kami, bahkan Engkau memberikan berkat-berkat umum. Bahkan lebih dari itu, karena kasih karunia-Mu, Engkau membawa kami berjumpa dengan Engkau sendiri, menyelamatkan kami, orang-orang pilihan-Mu. Kami memang tidak layak, tapi Engkau berkenan menyatakan diri-Mu sehingga kami menikmati kasih-Mu. Ya Tuhan, ajar kami untuk bersyukur, untuk betul-betul mengerjakan tanggung jawab kami dengan baik dan benar. Walaupun kami mengalami kesulitan berhadapan dengan diri kami sulit menyangkal diri dan pikul salib. Kami lebih senang tidak menyangkal diri dan tidak memikul salib. Ampuni kami Tuhan. Mohon kiranya Tuhan menolong kami masing-masing. Berkatilah pimpinan kami, berkatilah saudara-saudara kami, dan mampukan kami menjadi saksi Kristus yang benar-benar menunjukkan kasih-Mu, berkat-Mu kepada banyak orang. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.